Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa huwa an-nabiyyul qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wal qailu aidan al-Qur'anu ma'lumatullah wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pengajian kita adalah pengajian tafsir. Adapun surah yang kita akan baca adalah surah Al-Lail, suratu Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Ya, surah Al-Lail ini mayoritas ulama mengatakan kalau surah Al-Lail adalah surah Makkiyah, sekalipun sebagian ada juga yang mengatakan kalau dia Madaniyah. Jadi mayoritas ulama mengatakan suratu Al-Lail adalah surah Makkiyah, tapi sebagian kecil ulama ada yang mengatakan Madaniyah, surah Madaniyah. Wa hiya ihda wa ishruna ayatan bi ijma'. Namun disepakati ulama kalau surah Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Ya. Apa artinya Al-Lail? Malam. Ya, Al-Lail artinya malam. Malam merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau malam betul-betul gelap, itu ke tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gelap yang bisa menutupi semuanya. Ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai sumpah. Ya. Allah mengatakan wal laili, demi malam. Ya. Jadi Allah bersumpah, ya, dan objek sumpah adalah malam. Ya. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila yaghsha ay yughatti, apabila dia telah menutupi, demi malam yang telah menutupi. Ya, ada yang mengatakan yughshin nahara, menutupi siang. Ya, jadi kalau malam datang
pasti siang itu tertutupi. Ya. Ada juga yang mengatakan demi malam apabila menutupi bumi, wakil al-arda. Ya. Yukshi al-arda, yaksha al-arda. Ya. Wakil al-khalaik. Ada juga yang menafsirkan demi malam apabila menutupi semua makhluk, semua ciptaan Allah, baik yang bergerak maupun yang tidak. Ya. Atau semua makhluk yang ada di bumi ini. Yaksha kulla syai'in. Ya, menutupi semuanya dengan kegelapannya malam itu. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatada, qala awwalu ma khalaqallahu an-nuru wadh-dhalamatu. Ya. Wadh-dhulmatu. Awal atau sesuatu yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah cahaya dan kegelapan. Ya. Allah menciptakan pertama kali cahaya dan kegelapan. Summa mayyasa bainahuma, lalu Allah membedakan keduanya. Ya, memberikan ciri masing-masing. Ya. Faja'ala adh-dhalamata laylan aswada mudhliman. Menjadikan kegelapan itu sebagai malam yang hitam. Ya. Yang gelap, karena dia diciptakan dalam bentuk apa? Warna hitam sehingga nampak gelap. Ya. Wan nuru naharan mudhi'an mubsira. Sementara cahaya, ya, siang yang menerangi. Ya. Jadi pada dasarnya dalam satu riwayat dari Qatada bahwa Allah itu menciptakan cahaya dengan kegelapan bersamaan. Tapi Allah membedakan, memberikan ciri masing-masing. Kalau gelap itu diciptakan dalam bentuk hitam sehingga menjadi tidak nampak. Ya. Sementara cahaya itu diciptakan dalam bentuk siang yang memberikan penerangan atau memberikan cahaya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila tajalla, apabila terbuka, apabila jelas, apabila nampak, apabila terang. Ya. Jadi demi siang apabila telah terang. Wa bana bidaw'ihi, ya, dan jelas dengan cahayanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Lail ini Allah bersumpah dengan 3 objek. Sumpah dengan malam, sumpah dengan siang, dan sumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kasamnya Allah itu dalam ayat ini ada 3. Pertama, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yang kedua, wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Yang ketiga, biasanya sumpah itu ada jawabannya, ada namanya qasam, ada jawabul qasam. Ya, nah jawabul qasam di sini adalah inna sa'yakum lasyatta. Itulah jawabannya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ketika Allah bersumpah, ya, apakah sumpahnya itu dengan menggunakan satu objek, 2 atau 3 seperti yang ada di dalam ayat ini, maka pasti nanti jawaban sumpah itu ada. Sesungguhnya sa'yakum lasyatta. Ya, sa'yakum lasyatta, perbuatan-perbuatanmu atau amal-amalmu itu lasyatta, artinya bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, nanti kita lihat seperti apa maksud daripada inna sa'yakum lasyatta. Ya. Ada yang menafsirkan wa fil muradi bidzakari wal unsa qaulani. Jadi adapun maksud demi penciptaan laki-laki dan perempuan, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, di sini ada 2 pendapat. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan yang dimaksud pertama oleh para ulama itu adalah demi penciptaan Adam dan Hawa. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan dalam pengajian kita beberapa bulan yang lalu, bahwa kata-kata Adam itu ada yang mensinonimkan, ya, mustaq dari kata adim. Adim itu artinya tanah. Ya. Jadi Allah menamai manusia pertama itu dengan Adam, ya, sebagai isyarat bahwa asal muasal dari penciptaan manusia itu adalah tanah. Makanya disebut Adam, tanah liat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, kan tidak semua tanah kan? Ini kan bumi ini luas. Ya, mungkin ada tanah diambil di sini, lalu kemudian dari situlah Allah menciptakan manusia itu, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Maka nanti ketika manusia itu mati, di mana dia dikubur, maka sesungguhnya tempat penguburannya itulah tanahnya di awal yang diambil sebagai sumber penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, misalnya saya ini diciptakan dari tanah apa? Ya, nanti kalau dikubur, di mana dikubur, itulah tanahmu. Ya, itulah tanahnya. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi itu diciptakan dari tanah yang ada di Mekah?
Loh, kenapa bisa dia dikubur di Madinah? Ya, kalau Nabi itu misalnya memang dinyatakan penciptaannya dari tanah yang ada di Mekah, semestinya Nabi ketika mati dikubur juga di Mekah, karena itu asalnya dari situ. Ada ulama yang mengatakan betul, Nabi itu diciptakan dari tanah yang ada di Mekah, ya, buq'atan minal ard, tetapi dimakamkan, dikubur di Madinah karena katanya ketika dunia ini dilanda banjir, tanah yang ada di Mekah yang menjadi sumber penciptaan Nabi itu entah bagaimana ceritanya sehingga pindah ke Madinah. Itu disebutkan di dalam salah satu kitab. Ya, Allahu a'lamu bissawab. Ya, ulama hanya menjelaskan seperti itu, ya. Ya, kita juga tidak tahu secara pasti, tapi pada intinya memang disebutkan seperti itu. Baik. Qalahu Ibnu Abbasin wal Hasan wal Qalbi. Jadi wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan yang dimaksud Adam dan Hawa, ya, itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Al Hasan dan Al Qalbi. Ada yang mengatakan asani yakni jami'udz dzukuri wal inasi min bani Adam wal bahaim. Ya, ada juga yang menafsirkan demi penciptaan laki-laki dan perempuan adalah semua laki-laki dan semua perempuan dari anak cucu Adam, termasuk juga adalah hewan-hewan. Ya, ada hewan betina, ada hewan jantan. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, li'anna Allah Ta'ala khalaqa jami'ahum min dzakarin wa unsa min naw'ihim. Karena Allah menciptakan semuanya terdiri dari laki perempuan, ya, dari bagiannya masing-masing atau jenisnya masing-masing. Ya. Ada juga yang mengatakan kullu dzakarin wa unsa minal adamiyyin dunal bahaimi, ya, likhtisasihim bi wilayatillahi wa ta'atih. Ada pendapat ketiga mengatakan demi penciptaan laki-laki dan perempuan adalah semua laki-laki dan semua perempuan dari anak cucu Adam, tapi tidak termasuk binatang hewan. Ya, ya kan hewan itu juga kan makhluk Allah juga. Ya, makhluk Allah. Ya, ya, tidak heran kalau ada seorang ulama namanya Imam Ad-Dumairi, ya, itu menulis kitab Hayatul Hayawan. Ya, Imam Ad-Dumairi menulis satu kitab namanya Hayatul Hayawan. Sungguh luar biasa ternyata hewan-hewan itu, ya, punya karakter. Ya, mungkin hewannya, binatangnya buas, tapi dia punya karakter-karakter masing-masing. Dan karakternya itu nampak terkadang lebih lebih mulia dalam tanda petik daripada karakter yang terkadang dimiliki oleh manusia. Ya, seperti singa. Ya, singa itu binatang buas, muftaris, yang menerkam, tapi dia punya karakter. Salah satu karakter singa itu yang disebutkan oleh Imam Ad-Dumairi adalah singa itu tidak akan pernah memakan makanan yang ditangkap oleh yang lain. Misalnya ada mungkin kambing mati, ada singa lewat di situ, wah ini ada makanan ini, dia tidak akan makan karena dia tahu ini bukan hasil tangkapan saya. Itu karakter sangat menonjol.
Ya, kalau kita hubungkan dengan karakter kita manusia, terkadang tidak kaniga pun naye, maka daya anu pun nadegel lokah, maka dega ke kala ala ni maganti. Takalane denai taku, nakala ke singa. Singa tidak akan memakan makanan kecuali makanan itu adalah hasil usahanya sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Dumairi. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Hadza jawabul qasam. Inilah yang menjadi jawaban sumpah oleh Allah demi malam ketika menutupi dan demi siang ketika menerangi atau telah nampak, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jawabannya inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal-amalmu ya itu berbeda satu sama lain, beragam, beraneka ragam. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ikrimah dan hampir semua para ahli tafsir, as-sa'yu bimakna al-amal. Ya, yang dimaksud dengan sa'yu, usaha di sini adalah amal. Ya, amal atau perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Ada yang menafsirkan inna sa'yakum lasyatta, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lasyatta yang berbeda di sini adalah berbeda dari sisi balasannya nanti. Ya, karena manusia itu amal-amalnya berbeda satu sama lain, ya otomatis juga nanti balasannya beda. Ada orang mungkin amalnya bagus, berarti balasannya juga bagus. Ada mungkin sebaliknya, orang amalnya tidak bagus, maka juga nanti balasannya dari Allah itu tidak bagus. Nah, itu ada penafsiran mengatakan la syatta ay la mukhtalafil jaza. Ya, pasti nanti juga beragam balasannya. Ya, paminkum apa itu? Jazau al-jannah atau musabun bil jannah wa minkum mu'aqabun binnar. Jadi dia ada nanti di antara manusia itu yang akan dibalas oleh Allah dengan surga, dan ada yang akan dihukum dengan neraka. Ada juga yang mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalmu itu beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam akhlaknya manusia itu. Ada manusia akhlaknya bagus, ada manusia akhlaknya tidak bagus. Ya, paminkum rahimun wa qasid. Ya, ada manusia yang mungkin sangat pengasih penyayang, dan ada juga yang sangat keras. Ya, keras. Halimun wa ta'is, jawadun wa bakhil. Ya, ada mungkin yang suka membantu, suka memberi, dermawan, dan ada yang sangat kikir. Nah, itulah yang menjadi makna oleh para ulama tafsir kita, inna sa'yakum lasyatta. Punya amalmu wahai manusia itu berbeda-beda, beragam, ya, berbeda satu sama lain. Dan mengatakan ya, karakternya manusia, akhlaknya berbeda. Ya, sifatnya manusia juga berbeda, ada yang keras, ada yang lembut. Sifatnya manusia ada yang kikir, sebaliknya ada yang jawad atau dermawan, ya, suka membantu atau memberi. Saya kira sebagai pengantar kita hanya bisa membaca 4 ayat daripada surah Al-Lail ini. InsyaAllah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pada ayat kelima, ya, karena surah Al-Lail ini lumayan panjang, ada sekitar, ya, disepakati ulama itu 21 ayatnya. Ya. Ya,
Ini ada pertanyaan, apakah wajib menjawab salam? Ya, jelas ya. Pada dasarnya salam itu wajib hukumnya dijawab, karena hak orang Islam terhadap orang Islam itu diantaranya kata Nabi adalah raddus salam, menjawab salam. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi raddus salami wajib. Ya, tapi bagaimana jika salam itu misalnya masuk masjid untuk salat Jumat, sedang azan, sedang dikumandangkan, apakah lebih baik mendengarkan azan dulu baru salat sunnah atau langsung saja salat sunnah? Apa ini? Karena mendengar khutbah lebih penting dan menjawab azan. Apa maksudnya ini? Masuk masjid untuk salat Jumat, sedang azan ya. Begini, saya ingin menjelaskan dulu pertama, kalau azannya itu 2 kali dalam masjid itu, maka azan pertama itu tidak disunahkan untuk dijawab. Azan kedua. Ya, misalnya begini, ini sudah azan. Ya kan Nabi mengatakan, idza sami'tumud nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Jikalau engkau mendengarkan azan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh tukang azannya itu, muazzinnya. Kecuali kalau dia mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, nanti lain jawabannya kan, la haula wala quwata illa billah. Itu satu, itu disunnahkan berdasarkan hadis ini. Tapi ulama mengatakan apabila azan itu dikumandangkan kedua kalinya, maka tidak sunnah lagi menjawab azan itu. Ya, jadi azan pertama saja yang dijawab, azan kedua, ketiga, keempat, kelima. Pak Minna Jatongang itu kok si tampe masiji 5 bolata si tampe 5 masiji. Manreki, tunggu dulu, kita azan dulu. Napa melu ditimpu, azan lagi masih kedua. Lu siki timpu, azan lagi. Ya, jadi yang dijawab itu adalah yang pertama. Jadi misalnya salat Jumat, tadi sudah azan pertama, ada orang baru masuk masjid, apakah dia salat sunnah tahiyatul masjid atau dia dengar azan dulu? Dia boleh langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid sekalipun imamnya sedang khutbah. Di dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan seorang ketika masuk masjid dan khatibnya sedang khutbah, tetap dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Memang ada ulama, misalnya dalam mazhab Hanbali, itu kalau khutbah sedang berlangsung, dia tidak disunahkan lagi, tapi dia langsung duduk saja mendengarkan khutbah. Ya, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kalau ada seperti ini, mana yang kira-kira lebih cocok bagi kita kan? Ya, kalau memang istilahnya khutbahnya masih agak panjang dan ada kemungkinan untuk salat tahiyatul masjid, ya kita salat tahiyatul masjid dulu. Karena memang Nabi itu dalam salah satu hadis, ya ada seorang Nabi itu sedang khutbah, ada seorang baru masuk, langsung disuruh Nabi, ajak dulu mutudang, langsung baca sunnah kok dulu. Itulah yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i sebagai dasar bahwa tahiyatul masjid itu tetap dianjurkan walau khatibnya sedang khutbah. Gak ada juga mengatakan masarru lebih nariko itu, dan nih kita dengarkan khutbah. Jadi di sini mana yang lebih cocok untuk kita secara pribadi, ya sudah, itulah yang kita lakukan. Apakah hukum kepiting? Kepiting? Apakah hukum kepiting? Katanya ada hadis larangan konsumsi hewan dua alam.
kepiting tidak masuk, ya, tidak masuk. Ya, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yang bersih airnya maka binatang-binatang yang mati pun di situ juga itu halal. Kepiting itu kan binatang laut, ya kan? Sekalipun kepiting itu mati, itu tetap juga al-hillu maitatuhu, kata Nabi, halal binatang-binatang matinya untuk dimakan di sini. Ya, kepiting tidak ada masalah. Ya. Bagaimana hukum produk yang mengandung alkohol seperti parfum ataupun hand sanitizer? Ya, ada memang ulama yang tidak membolehkan, termasuk misalnya parfum yang punya alkohol. Ya, ada ulama memang tidak membolehkan, ya, memakai wewangian yang mengandung alkohol. Tapi pada waktu yang sama ada juga yang membolehkan, ya, dengan alasan bahwa alkohol itu bukan najis. Ya, alkohol yang dimaksud di sini bukan alkohol yang diminum yang mabuk-mabukan orang, bukan itu kan? Ya, kalau itu kan khamar, ya, ya, bukan. Jadi masalah parfum itu memang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, tentu masing-masing punya alasan. Ya. Tapi pada intinya kalau alkoholnya itu bercampur dengan najis, ya tentu saja itu tidak boleh. Ya, ya kan? Ya. Karena ini juga dalam dunia medis kan juga dipakai, betul? Iya. Saya kira itu 3 pertanyaan. Ya, kalau hand sanitizer ini ada juga kan alkoholnya? Ada. Ya, yang penting kan artinya biqadril hajah. Ya, tapi dalam dunia medis juga tidak dianjurkan juga selalu pakai alkohol, karena ada bakteri itu yang kita ini banyak bakteri di tangan, tapi ada bakteri yang kerjanya positif. Nah, kalau selalu dialkoholi semua ini, mati semua itu bakteri, kita juga bisa susah itu. Jadi ada bakteri yang berbahaya untuk tubuh, ada bakteri yang karena bakteri bisa menahan bakteri begitu. Bakteri bagus, ya, bakteri baik bisa menahan bakteri jahat. Kira-kira begitu kan? Ya. Ya, sama dengan vaksinasi. Orang yang ada keluarganya pernah terinfeksi tidak divaksin nih katanya. Kenapa tidak divaksin? Bilang antibodinya sudah pindah ke situ. Bagus juga itu kita bergaul dengan orang-orang yang yang sudah terinfeksi virus kan, daripada vaksin lagi kalau seandainya bisa gitu. Atau mungkin ada lagi bilang seandainya darahnya itu bisa sedikit, ya, dipindahkan ke kita, itu lebih aman lagi kan? Ya, saya kira itu pertanyaan dari yang disampaikan di dalam kertas ini. Ya. Masih ada? Ya. Ya, saya kira kalau tidak ada, insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi.
saya ingin menegaskan kembali bahwa kata-kata syatta ya di dalam bahasa Arab itu artinya beragam, berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Dari sisi kebahasaan, kata-kata syatta itu menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Ya. Jadi syatta berbeda, tidak tanggung-tanggung perbedaannya. Ya. Ini kafir, ini mukmin. Ini baik, ini jahat. Perbedaannya 99,9 derajat. Itu namanya syatta. Ya. Asal katanya itu, kata guru kita di dalam buku ini adalah syatitun. Syatta itu jamaknya. Atau ini baik, ini buruk. Ya. Ini jahat, ini tidak. Jadi perbedaan yang sangat kontras. Ya, jadi inna sa'yakum lasyatta, seakan-akan Allah mengatakan sesungguhnya amal perbuatanmu wahai manusia itu begitu berbeda satu sama lain. Perbedaannya sangat kontras. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.